Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas latihan soal-soal sumatif untuk bab eksponen dan logaritma. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas soal-soal sumatif untuk bab eksponen dan logaritma. Adapun tipe soal yang akan kita bahas kali ini masih pada tipe soal uraian. Nah, di sini akan kita lanjutkan soal yang sebelumnya itu sudah sampai soal nomor 3. Sekarang akan kita bahas untuk soal yang keempat. Jika log A pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 12, maka tentukan nilai dari akar pangkat 3 dari B log A. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini akan kita cari nilai dari log akar pangkat 3 dari B per A. Nah, karena di sini diketahui log A pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 12, maka akan kita cari nilai B per A berdasarkan persamaan ini. Nah, perhatikan numerus dari bentuk logaritma ini, yaitu A pangkat 2 per B pangkat 2. Nah, berdasarkan sifat perpangkatan, yaitu A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N, maka untuk A pangkat 2 per B pangkat 2 dapat kita nyatakan menjadi A per B pangkat 2, sehingga didapat log A per B pangkat 2 sama dengan 12. Nah, berikutnya untuk ruas kiri ini akan kita gunakan sifat logaritma, yaitu A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Maka untuk log A per B pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali log A per B. Kemudian sama dengan 12. Berikutnya kita pindahkan 2 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 2, sehingga didapat log A per B sama dengan 6. Nah, berdasarkan definisi dari logaritma, yaitu A log B sama dengan X, jika dan hanya jika A pangkat X sama dengan B, maka log A per B sama dengan 6 dapat kita nyatakan ke dalam bentuk perpangkatan, yaitu A per B sama dengan 10 pangkat 6. Nah, dari persamaan ini maka didapat bahwa B per A itu sama dengan 1 per 10 pangkat 6. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai dari log akar pangkat 3 dari B per A. Maka kita substitusikan nilai B per A sama dengan 1 per 10 pangkat 6, sehingga didapat log akar pangkat 3 dari 1 per 10 pangkat 6. Nah, berikutnya untuk numerus akar pangkat 3 dari 1 per 10 pangkat 6 akan kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat berdasarkan sifat A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka akar pangkat 3 dari 1 per 10 pangkat 6 dapat kita nyatakan menjadi 1 per 10 pangkat 6 dipangkatkan dengan 1 per 3, sehingga didapat log 1 per 10 pangkat 6 dipangkatkan dengan 1 per 3. Nah, berikutnya kita gunakan sifat pangkat-pangkat untuk numerusnya. Maka tinggal kita kalikan saja pangkatnya. Nah, 6 dikali dengan 1 per 3 itu hasilnya adalah 2. Sehingga didapat log 1 per 10 pangkat 2.
Nah, selanjutnya untuk numerus 1 per 10 pangkat 2 ini dapat kita nyatakan menjadi 10 pangkat negatif 2. Sehingga didapat log 10 pangkat negatif 2. Nah, berikutnya dengan menggunakan sifat logaritma yaitu A log A pangkat X sama dengan X, maka log 10 pangkat negatif 2 sama dengan negatif 2. Jadi nilai dari log akar pangkat 3 dari B per A sama dengan negatif 2. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Terakhir soal yang kelima. Diketahui 4 log Y sama dengan A dan 8 log 2Y sama dengan B. Tunjukkan bahwa 2A sama dengan 3B dikurang 1. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini akan kita tunjukkan bahwa 2A itu sama dengan 3B dikurang 1. Maka untuk hasil akhirnya nanti, nilai di ruas kanan dan di ruas kiri harus bernilai sama. Maka kita substitusikan nilai A yaitu 4 log Y dan nilai B yaitu 8 log 2Y ke dalam persamaan 2A sama dengan 3B dikurang 1. Maka 2A yaitu 2 dikali 4 log Y sama dengan 3B yaitu 3 dikali 8 log 2Y dikurang dengan 1. Nah, perhatikan untuk basis dari bentuk logaritma ini. Nah, basisnya di sini akan kita nyatakan menjadi 2. Sehingga untuk basis dari 4 log Y yaitu 4 akan kita nyatakan menjadi 2 pangkat 2. Sehingga didapat 2 dikali 2 pangkat 2 log Y. Kemudian sama dengan. Nah, untuk basis dari 8 log 2Y, yaitu 8, akan kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3. Sehingga didapat 3 dikali 2 pangkat 3 log 2Y. Kemudian dikurang dengan. Nah, untuk 1 di sini akan kita nyatakan ke dalam bentuk logaritma dengan basis 2. Berdasarkan sifat A log A sama dengan 1. Maka 1 dapat kita nyatakan menjadi 2 log 2. Berikutnya 2 dikali. Nah, di sini akan kita gunakan sifat logaritma yaitu A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Maka untuk 2 pangkat 2 log Y dapat kita nyatakan menjadi 1 per 2 dikali 2 log Y. Kemudian sama dengan 3 dikali. Nah, untuk 2 pangkat 3 log 2Y dapat kita nyatakan menjadi 1 per 3 dikali 2 log 2Y. Kemudian dikurang 2 log 2. Nah, hasil dari 2 dikali 1 per 2 adalah 1. Sehingga 1 dikali 2 log Y hasilnya adalah 2 log Y. Kemudian sama dengan. Nah, hasil dari 3 dikali 1 per 3 adalah 1. Maka 1 dikali 2 log 2Y hasilnya adalah 2 log 2Y. Kemudian dikurang 2 log 2. Berikutnya 2 log Y sama dengan. Nah, untuk ruas kanan ini kita gunakan sifat logaritma yaitu A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Maka 2 log 2Y dikurang 2 log 2 dapat kita nyatakan menjadi 2 log 2Y per 2. Berikutnya 2 log Y sama dengan. Nah, untuk numerus dari 2 log 2Y per 2 yaitu 2Y per 2. Nah, 2Y dibagi 2 itu hasilnya adalah Y. Sehingga didapat hasil dari 2 log 2Y per 2 adalah
2 log Y. Nah, dari sini terlihat bahwa nilai yang ada di ruas kiri itu sama dengan nilai yang ada di ruas kanan, yaitu 2 log Y sama dengan 2 log Y. Nah, dari sini maka terlihat bahwa 2A itu sama dengan 3B dikurang 1. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai pembahasan latihan soal-soal sumatif untuk bab eksponen dan logaritma. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.